Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ini vlog saya yang kedua. Hari ini vlog berangkat ke perusahaan ya. Dan tadi pagi kita bangun sekitar jam 4:30. Terus kita mandi, masak, sarapan, dan sekarang kita berangkat nih. Ini setiap hari kita lewat sini nih. Selama 3 tahun bakalan ngelewatin jalan ini terus. Oh ya, jadi gimana nih kalian? Apakah pengen kesini ke Jepang? Kalau pengen, bakalan saya kasih tahu caranya. Mungkin tanpa dikasih tahu ya, kalian bisa sih pergi ke sini, cari info-info sendiri. Dan saya hanya cuman mau sharing aja gitu, gimana cara pergi ke Jepang. Ohayo gozaimasu. Nah, cara pergi ke Jepang itu mudah ya. Yang paling pertama siapin niat. Karena kalau udah niat itu ya udah dapat pahala gitu, walaupun cuma niat. beda konsep. Yang pertama siapin niat, yang kedua mental, yang ketiga apa ya? Ya duit. Yang paling terpenting di sini adalah mental ya. Gimana kita ngelatih mental, karena ke Jepang itu benar-benar disiplin banget ya. Harus disiplin banget. Karena kita bakalan ngadepin sesuatu yang berbeda dari biasanya yang kita jalanin sehari-hari di negara kita sendiri gitu ya. Kalau di negara orang ini beda banget. Ini saya jalan ke pabrik ini sekitaran, kalau dari Apato gitu ya, sekitaran 10 menitan lah. 10 menitan. Nah, ini udah siang banget nih. Udah jam 7 berapa sih? Jam 7.20 nih. Di perusahaan itu sampainya harus jam 7.40. Jadi itu dulu ya, apa sih namanya, kalau pengen ke Jepang, siapin niat, mental, sama duit. Udah, pokoknya kalau udah 3 itu aman, insya Allah bisa. Kalian pasti bisa. Saya aja bisa kok, masa kalian gak bisa? Kalian harus lebih bisa dari saya. Pergi ke Jepang itu mudah sih sebenarnya, kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan penuh semangat, belajar sungguh-sungguh, belajar bahasa ya. Kebetulan di LPK saya itu waktu itu saya pertama-tama tuh daftar lewat web gitu. Lewat web ini kita nunggu lampunya warna hijau dulu baru kita nyebrang. Kita belajar lagi. Kita daftar di web. Tapi kalau untuk sekarang di LPK saya itu langsung bisa ada nomor WhatsApp-nya ya, atau bisa datang langsung ke LPK. Nama LPK-nya LPK Minori. Saya lewat Minori sih bisa sampai sini, alhamdulillah. Terima kasih Minori. Terus juga, nah kita nyebrang dulu. Waktu itu saya nge-web, saya nunggu nggak nunggu sih sebenarnya, karena cuman iseng-iseng aja, karena saya nggak dibolehin ya. Saya udah cerita di video yang pertama saya
langsung tonton aja video pertama saya, kenapa saya nggak dibolehin gitu. Nah terus saya tuh nge-web iseng-iseng, jadi ya udah deh gitu, mau dipanggil mau enggak nggak apa-apa. Dan ternyata kayak sedikit harapan gitu ya, karena udah lama banget tuh 1,5 tahun baru dapat panggilan lewat WhatsApp gitu ceritanya. Jadi saya ngikutin tes dulu, tesnya sama sih, tesnya tuh kayak di pabrik di negara kita ya, Indonesia gitu, tesnya sama persis, nggak ada bedanya. Jadi cuman ada tambahan yaitu tes fisik. Tes fisik itu agak lumayan sih menurut saya, apalagi kalau yang nggak pernah olahraga bakalan remuk badan. Tapi kalau kalian yang sering olahraga, rajin olahraga itu nggak masalah sih, no problem. Bukan masalah ya kalau buat yang sering olahraga gitu. Tapi kalau saya waktu itu sampai sakit semua badan. Jadi ini nih jalan yang setiap hari bakal saya lewatin nih. Nah itu tuh pabrik saya tuh udah kelihatan ya, deket kan ya, cuman 10 menit juga kurang sih. Pabriknya tuh dikelilingin sawah di sini, pabrik saya tuh. Oke, nanti kita lanjut pas pulang ya ceritanya. Saya mau ke sini dulu, saya mau kerja dulu. Bye bye, sampai jumpa di vlog pas pulang ya. Nah ini tuh di sini parkiran sepeda saya nih di sini. Iya, nah saya udah sampai, jadi udah ya, kita sampai di sini dulu. Hai, balik lagi konbanwa, ini selamat malam ya. Jadi hari ini saya pulang telat ya, karena ada lembur nih, ada lembur 2 jam. Alhamdulillah lah, bersyukur ya, kita syukurin, karena kita kerja itu kalau cuman ngandelin UMR itu ya kalian tahu sendiri lah ya, yang pejuang pabrik gitu. Harus kita banyakin lembur. Tapi nggak apa-apa ya, ini videonya gelap gitu, viewnya kayak gitu nggak apa-apa ya. Ini kita pulang nih bertiga, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Nah itu Aji di depan, Rizal udah di depan kayaknya. Nah ini Rizalnya, itu Rizal. Kita bertiga terus, pokoknya berangkat pulang tuh bertiga terus. Nah oke, jadi kita lanjutin aja cerita yang pas berangkat tadi pagi ya, caranya itu. Nah jadi udah sampai ini ya, sampai fisik itu. Jadi tesnya itu sama aja kayak di negara kita gitu ya, Indonesia. Jadi tesnya itu sama kayak Kreplin, matematika, logika, DLL kayak gitu ya. Nah terus ada fisiknya juga. Kalau misalnya kalian udah lolos di tes psikotes, tes fisik, nah itu kita lanjut interview internal. Interview internal itu yang pertama sama petugas minorinya, nggak tahu tuh siapa waktu itu. Pokoknya tuh kita di interview sama yang petugas rekrutmennya. Nah setelah kita udah interview internal yang pertama, kita langsung interview user. Nah dari sinilah kita ditentuin lulus atau enggaknya. Kalau misalkan gagal di tes interview user itu ada kemungkinan bisa dipanggil lagi sih. Minori itu baik kok, enak banget. Bahkan kalau misalkan kita misalnya nggak lolos, kita tuh nggak bakalan ngulang dari psikotes dari awal lagi gitu, tergantung permintaan si pabrik itu. Atau langsung interview user bisa jadi langsung gitu walaupun nggak lolos. Tapi kalau misalkan kita udah nggak lolos 3 kali, itu wajib kayak ngulang lagi dari
tes tahap awal gitu, kayak psikotes dan lain-lain tadi ya. Nah gitu. Terus kalau misalkan kita udah lolos interview user, nah itu bakalan kita disuruh MCU untuk jenjang pendidikan. Kita pendidikan di sini sampai selama 6 bulan ya, selama 6 bulan pendidikan. Kalau misalkan kita hasil MCU-nya sehat, kita masuk pendidikan. Kebetulan pada waktu itu saya kan karena masih ada corona gitu, coronanya lagi kencang-kencangnya, jadi saya tuh online, belajarnya serba online semuanya gitu. Nah jadi kalau sekarang dimulai dari bulan Mei 2022 itu udah di offline-in, jadi masuk asrama kita pendidikan itu selama 6 bulan. Aduh, tapi online dan offline itu masing-masing ada kelebihan ada kekurangannya. Kalau misalkan online itu kita ya di rumah gitu, maksudnya bisa santai, nggak ada yang ngekang dan leleh. Yang penting kita fokus buat belajar, kita niatin belajar bahasa buat ke Jepang ya gitu, biar di Jepang itu kita nggak nyusahin diri sendiri gitu kalau bisa bahasa ya. Nah terus kalau kekurangan online, kekurangannya itu dia kita kayak lebih malas belajar, terus budaya Jepangnya kita kurang, dan masih banyak lagi lah gitu. Kalau misalkan offline, menurut saya sih offline itu efektif sih, karena kan setiap pagi kita gitu kita belajarnya benar-benar tatap muka gitu, jadi kita bisa ngenalin setiap hari itu, kita bakalan tahu nih kayak gini seenggaknya kalau dipraktekin tuh bakalan cepet nangkep kayak budaya Jepang, kayak bahasa Jepang, kayak kotoba atau kosakatanya kayak gitu, bakalan cepet nangkep sih kalau menurut saya kalau belajar offline. Kalau online itu belajarnya itu sekedar hafal ya udah gitu, hafal hari itu besoknya hilang ya udah, itu kelemahannya si online gitu ya. Kalau offline itu karena setiap hari kita tatap muka, setiap hari kita lakuin, jadi kita bakalan ingat terus. Nah itu kelebihan dan kekurangan offline dan online. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita udah selesai pendidikan selama 6 bulan itu kita itu, kalau saya kemarin itu sampai grade grade E4. Kalau sebelumnya itu sampai ada yang sampai grade G gitu lah. Pokoknya luar biasa lah. Tapi alhamdulillah saya cuma sampai grade E4 gitu. Jadi kan 1 bulan itu grade A1, A2, A3, A4 gitu ujian gitu. Selama itu tuh setiap minggunya ujian terus. Nanti bulan kedua kayak gitu, grade B, grade C, grade itu tuh masing-masing sebulan ya. A, B, C, D itu masing-masing sebulan sampai 6 bulan. Kebetulan saya waktu itu kan cuma sampai grade E4 ya, kayak cuma sampai 5 bulan aja gitu, 5 bulan 6 bulan lah gitu, tapi cuma sampai grade itu, terus langsung cuti. Kebetulan emang karena rezeki ya udah, jadi langsung setelah itu cutinya nggak lama gitu ya, cuman beberapa hari doang, terus langsung karantina, langsung terbang sini alhamdulillah. Ada juga sih yang nyampe nunggu tahunan itu karena kemarin kan corona, terus nunggu sampai 3 bulan ada, tergantung permintaan si Kojo atau si pabrik itu. BTW ini malamnya gelap banget, jadi nggak apa-apa lah ya, kalian dengerin aja suara saya gitu, curhatan saya. Nah jadi udah selama 6 bulan kita pendidikan. Kalau udah kelar biasanya itu sampai N4 ya,
N4 itu sampai bab 50. Saya kemarin sampai bab 50 sih biasanya gitu. Tapi kalau misalkan Kaigo itu diwajibin punya sertifikat N4 atau N3 gitu, saya lupa ya. Kalau Kaigo itu perawat, tapi kalau kayak kerja di pabrik atau pertanian atau DLL itu di laut gitu, enggak sih, cuman yang penting belajar aja, ngerti, paham bahasa sehari-hari gitu. Bentar lagi saya sampai nih, nanti kita lanjut lagi ya besok pagi. Saya sekarang lumayan lelah banget nih karena pulang itu jalannya ada tanjakan tuh, ada tanjakan dikit. Oke, ceritanya kita lanjutin besok aja, besok pagi ya, ceritanya masih panjang banget soalnya. Ini bentar lagi saya sampai Apato ya, sekitaran 1 menitan lagi. Oke, curhat ini mah enggak sih, sebenarnya ini tuh cuma sharing-sharing aja buat kalian, siapa tahu kalian pengen pergi ke Jepang. Nah, ini saya udah sampai di Apato nih. Ini parkiran sepeda udah gelap banget ya, karena orang-orang udah pada istirahat juga jam segini. Ini tuh jam 8an, setengah 9 saya sampai Apato, apartemen gitu. Oke, sampai jumpa besok lagi ya. Arigatou gozaimashita. Terima kasih udah nonton video saya. Bye bye.